Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Abdillah dari Prodi Informatika. Sini saya akan membahas tentang korupsi Nadiem Makarim. Mantan Mendikbud Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 30 Juni 2026. Nadiem dinyatakan bersalah atas dakwaan subsider terkait kasus korupsi penggadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dalam program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi periode tahun 2020-2022. Isu utama dan modus kasus penyalahgunaan wewenang, Nadiem terbukti mengarahkan spesifikasi laptop pengadaan sarana pembelajaran teknologi informatika dan komunikasi TIK untuk menggunakan operasi Chrome OS dan CDM milik Google. Kebijakan ini dinilai membuat Google menguasai ekosistem pendidikan digital Indonesia secara sepihak. Hubungan dengan bisnis pribadi. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa keputusan memiliki spesifikasi Google tersebut diduga bertujuan agar pihak Google menyuntikkan dana investasi sebesar ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAP) atau Gojek, perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim sebelum menjabat Menteri Investasi Google. Ke AKAP tercatat mencapai 786,9 juta US dollar. Kerugian negara. Majelis Hakim menilai proyek yang berjalan pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 ini tidak sesuai perencanaan dasar pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta menimbulkan kerugian negara sebesar 1,56 triliun rupiah. Detail putusan Hakim 30 Juni 2026. Hukum pidana penjara 10 tahun. Hukuman ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta 18 tahun penjara. Denda tambahan sebesar 1 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, masa kurungan Nadiem Makarim akan ditambah selama 190 hari. Uang pengganti. Diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 890,59 miliar apabila tidak dibayarkan dalam 1 bulan setelah keputusan kekuatan hukum tetap. Harta benda akan disita. Jika asetnya tidak mencukupi, diganti pidana selama 5 tahun. Rekomendasi tindak pidana pencucian uang. Hakim menolak tuntutan jaksa untuk menyita langsung harta kekayaan Nadiem Makarim senilai 4,8 triliun rupiah, melainkan merekomendasikan Jaksa Agung untuk menyelidiki asal-usul kekayaan tersebut lewat mekanisme TPPU. Pihak lain yang terlibat. Nadiem didakwa korupsi ini selama sejumlah jajaran di Kemendikbud dan pihak terafiliasi yang tervonis terpisah, di antaranya Ibrahim Arif alias Ibam. Dia merangkap menjadi staf khusus. Mulyasyah Sriwahyuningsih Jaris Tan saat ini masih berstatus buron atau DPO. Respon dan tindakan pasca vonis. Pengajuan banding. Pihak Nadiem Makarim langsung menyatakan keberatan terhadap vonis hakim dan mengajukan permohonan banding. Kuasa hukum menegaskan klien tidak menikmati hasil korupsi seperti yang dituduh. Pelapor hakim ke Komisi Yudisial pada 6 Juli 2026. Tim penasehat hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim pengadilan tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial.
atas dugaan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan selama memimpin persidangan. Dari saya hanya demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.